salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kamilina Sapira, saya mahasiswa Universitas Esa Unggul Kebon Jeruk, program studi Public Relation dengan NIM 202502012. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan KJ006. Di sini saya akan membahas tentang implementasi bela negara. Bela negara itu sendiri adalah sebuah konsep yang disusun oleh sebuah perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Maka dari itu, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mengangkat tema indahnya saat kita bisa bertoleransi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan juga agama, dan memiliki masyarakat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah perbedaan suku dan agama. Maka dari itu, toleransi sangat diperlukan agar tidak terjadinya perpecahan antara masyarakat. Kasus yang sering ditemukan saat ini yaitu kurangnya toleransi terhadap agama satu dengan agama yang lainnya. Dan untuk saat ini, seperti yang kita ketahui, muda-mudi Indonesia sangat kurang akan rasanya toleransi. Contoh kecilnya yaitu kurang menghargai antara sesama teman, antara orang tua, dan masih banyak lainnya. Saya berpikir jika gotong royong adalah salah satu cara yang bisa diaktualisasikan di dalam bermasyarakat agar bisa lebih menumbuhkan rasa hormat dan bertoleransi, seperti pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka dari itu saya akan mewawancarai beberapa orang untuk meminta pendapat tentang toleransi pada masa saat ini. Jadi, apakah ada cara lain untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam bermasyarakat? Lantas apakah suatu kegiatan gotong royong juga bisa menimbulkan rasa toleransi? Sebelum kita mewawancarai, jangan lupa memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Di sini saya bersama narasumber pertama saya. Bapak mau perkenalkan diri dulu? Nama saya Fibreja. Saya mau langsung bertanya ya Pak. Menurut Bapak, apa sih toleransi itu? Kalau menurut saya, toleransi itu kan istilahnya kita sesama manusia punya rasa juga antara muda dan kakek. Jadi toleransi kesempatan. Makanya dia cuma kesempatan, toleransi itu buat supaya nggak begitu faktornya, nggak begitu langsung pada the point, gitu kan? Jadi kasih toleransi dulu. Kalau misalkan kita di lingkungan sekolah, ya anak-anak kan harus dikasih dulu toleransi. Apalagi Bapak sedang ada di lingkungan sekolah. Apalagi mungkin tahulah saya pakai seragam begini gitu kan, pendidikan sebagai apa, jadi tahu masalah anak-anak supaya toleransi. Makanya kita perlu toleransi. Jadi sangat diperlukan. Sangat diperlukan sekali. Menurut Bapak, seberapa penting sih toleransi bagi kehidupan bermasyarakat? Oh, kalau menurut saya toleransi penting sekali. Karena kalau kita nggak ada toleransi atau misalnya kehidupan di masyarakat itu penting sekali. Apa? Kita kan sama manusia harus bergotong. Nah, itu kan gotong royong dalam kehidupan di rumah atau di sekolah. Nah, itu kan kewajiban kita sangat diperlukan sekali. Kan Bapak bekerja di lingkungan sekolah nih, pasti Bapak bertemu dengan anak-anak sekolah setiap harinya. Kadang ada juga tuh anak muda yang kurang menghargai kepada orang yang lebih tua. Menurut Bapak, apa sih faktor yang membuat si anak itu tuh kurang menghargai kepada sesama ataupun kepada orang tua? Mungkin faktornya begini, kan banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang nggak menghargai orang tua. Atau mungkin pendidikan agamanya agak berkurang dari sejak kecil, pendidikan dari sejak kecil. Karena kan kalau sekarang kan hasilnya masuk TK. Nah, masuk TK itu kan ada berbau Islam kan ya. Iya, nah itu banyak kan gitu. Jadi, nah dari situlah pengetahuan bahwa anak bukan menghargai, kalau tidak menghargainya itu banyak yang tidak menghargai, mungkin pergaulannya terjerumus. Jadi lingkungan rumah itu sangat berpengaruh. berpengaruh. Jangan mengandalkan istilahnya bahwa bapak di lingkungan sekolah, tapi kita harus saling di rumah sama di sekolah gitu. Iya. Nah,
saling Jadi harus sinkron ya gitu. harus sinkron. Jangan sambil mengandalkan di sini, jangan mengandalkan di sana di rumah. Jadi jangan hanya mengandalkan satu aja Betul, gitu di betul. rumah atau di sekolah gitu. Nah, Karena timbulnya dua-duanya sangat mendukung. walaupun terjadinya kenakalan antara nggak menghargai sama orang tua, mungkin pergaulan terlalu bebas. Nggak tahu dari dari keluarga, nggak tahu dari kalau di sekolah pasti kan didikannya nggak mungkin dididik nggak baik kan. Iya pasti. Nah gitu aja. Kan ini nih Pak, kan gotong royong tuh pasti dilakukan secara bersama-sama. Betul. Menurut Bapak tuh gotong royong ada nggak sih kaitannya dengan cara menumbuhkan rasa toleransi? Kalau masalah gotong royong memang ada kaitannya dengan toleransi, karena apa ya, kehidupan di masyarakat itu kan antara gotong royongnya kita mungkin manusia itu berbeda-beda kebutuhan. Iya. Ada yang lagi bekerja, ada yang lagi nggak bekerja. Mungkin waktu kita sosialisasi gotong royong, kita kan harus ada serempukan ya. Iya. Nah, serempukan. Iya. Tapi mungkin di satu sisi banyak orang yang mementingkan kerja dulu kan, ada yang kerja yang enggak. Nah itu kita mesti harus bisa toleransi aja, kasih toleransi mungkin yang ke depan dia itu Harus lebih baik lagi. lebih baik, jangan sampai kan itu Jadi gotong royong tuh ada manfaatnya ya juga. ada manfaat. Dan yang terakhir, harapan Bapak untuk generasi muda menjadikan Indonesia yang lebih baik dengan rasa adanya toleransi, harapan Bapak supaya gimana gitu? Harapan Bapak buat anak-anak sekarang yang utama yang satu, hargai dulu orang tua ya, hargai dulu orang tua. Mungkin doa orang tua itu bermanfaat buat kita semua, buat anak ya. Kalau misalkan orang tua itu mendoakan anak, kan mungkin mendoakan yang nggak baik ya. Mudah-mudahan buat yang ke depan anak muda sekarang bisa membimbing, bisa mempertahankan negara-negara kita lah, menjaganya yang satu agama ya, yang pegang kita masing-masing harus Meskipun berbeda-beda. meskipun berbeda agama, kita harus bersatu, harus meningkatkan pendidikan lah. Kalau yang mampu misalkan dia harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya aja gitu. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf jika saya banyak salah kata. Ya, nggak apa-apa. Di sini saya bersama narasumber kedua saya. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aurelia, saya berstatus mahasiswa di Universitas Angga Buana. Menurut kamu pribadi, apa sih toleransi itu menurut pandangan Anda? Menurut aku sih, kalau toleransi itu sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan, baik sesama ataupun di bawah kita ataupun orang tua. Selanjutnya, seberapa penting sih toleransi dalam bermasyarakat? Menurut aku itu sangat penting, karena kan kita hidup bermasyarakat. Nah, di dalam bermasyarakat itu kan pasti berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku. Nah, jika kita tanam toleransi diri kita, mungkin kita dengan masyarakat lain bisa terjadi konflik atau hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu sikap toleransi itu penting agar masyarakat itu menjadi rukun. Yang selanjutnya, kan generasi muda saat ini banyak yang kurang menghargai sifat toleransi, baik itu antar sesama maupun kepada orang yang lebih tua. Menurut kamu, apa sih faktor yang mempengaruhi si anak remaja itu kurang mempunyai sifat toleransi? Saya salah satu faktornya itu dari faktor lingkungan, baik faktor lingkungan rumah ataupun lingkungan sekitar. Karena dari lingkungan itu sendiri kita bisa membangun karakter, bagaimana kita menghargai orang, menyikapi orang, Baik berkomunikasi ya, sama orang. komunikasi sama orang itu kan berpengaruh banget dampaknya. Ya, Itu sih kata aku sangat penting lingkungan. untuk menumbuhkan jiwa toleransi kita. Iya. Lalu yang selanjutnya, apakah menurut kamu, apakah ada kaitannya gotong royong dengan untuk adanya rasa menimbulkan suatu toleransi? Menurut aku ada sih, karena kan gotong royong itu kita Bersama-sama. ya bersama-sama. Nah, dalam bersama-sama itu kan kita pasti berbeda-beda orang, berbeda agama, suku, ras gitu kan. Nah, gimana cara kita tuh bakal
untuk terus menghargai, tetap menghargai Dan bekerja sama secara baik. ya. Terus kan kalau dalam berbeda pendapat kita harus saling menghargai gitu sih kita tahu. Dan ini pertanyaan yang terakhir, apakah ada harapan Anda kepada generasi muda untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik dalam cara menimbulkan rasa toleransi? Mungkin harapan saya di lingkungan masing-masing itu kita membuat satu organisasi yang dimana di dalam organisasi itu berisikan generasi-generasi muda yang berbeda-beda umur ya seperti itu. Nah, dengan berbeda umur kan kita bisa tahu gimana sih cara saling menghormati, terus kalau ada berbeda pendapat gimana cara kita menghargai suatu pendapat orang lain ya. Dalam organisasi itu juga kan pasti kita membentuk suatu kegiatan. Mungkin salah satu kegiatannya Jumat bersih. Kan kita mengajak kepada warga, itu kan juga bentuk toleransi. Karena warga sekitar juga pasti mempunyai lingkup yang berbeda-beda Ya. agama. Nah, dari situ kan dengan berbeda agama gitu-gitu kita kan menghargai. Itu bisa menumbuhkan suatu toleransi yang tinggi di dalam diri kita, juga membangun karakter. Intinya dengan kita membuat organisasi Di dalam suatu masyarakat, itu kita tuh jadi bisa menjadikan generasi muda yang lebih unggul. Baik, sekian wawancara yang saya lakukan dengan narasumber saya yang kedua. Untuk Aurea, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan maaf jika saya banyak salah-salah kata. Mungkin begitu saja pendapat dari beberapa orang yang telah saya wawancarai. Maka dari itu saya mempunyai kesimpulan, yaitu bentuk gotong royong ini bisa menjadikan pokok rasa toleransi antara umat beragama maupun toleransi akan hal lainnya agar bisa membantu dan menghargai satu sama lain, sehingga masyarakat bisa hidup di lingkungan yang tumbuh dan berkembang menjadikan lebih baik untuk mempererat dan memperkuat kerukunan bangsa Indonesia. Melalui gotong royong ini juga akan membuat semakin mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bertoleransi untuk menjadikan Indonesia yang lebih unggul.